Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dari saya, Ki Sabrang Alam, pakar mistik Nusantara. Sebelumnya, saya mendoakan kepada saudaraku semuanya, agar Gusti Penguasa Jagat, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat saudaraku semuanya, dikabulkan oleh Gusti Penguasa Jagat, Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Bathara Karang ataupun jenglot. Jenglot diyakini dapat digunakan untuk sebagai sarana pemujaan agar orang yang memuja itu bisa memperoleh kekayaan, bisa memperoleh kesuksesan. Namun, secara batiniah, menurut saya pribadi, saudaraku semuanya, jangan memanfaatkan agaman ini sebagai sarana untuk menunjang kekayaan ataupun kesuksesan. Mengapa dalam hal ini saya melarang akan hal tersebut? Karena agaman ini berbahaya. Agaman ini biasanya tiap bulannya, tiap waktu tertentu meminta darah sebagai sarana untuk meningkatkan energi spiritual dari jenglot, dari Bathara Karang. Dan juga bukan hanya itu, Bathara Karang juga menyerap energi spiritual dari orang yang berada di sekitarnya. Dan hal ini dapat membahayakan secara kesehatan dan juga dapat membahayakan secara mental. Bathara Karang sebenarnya menurut kisahnya, di zaman dahulu orang Jawa ketika masih menganut agama Hindu, utamanya Hindu Brahmana. Para pelakunya, para penganut Hindu Brahmana, ketika sudah mencapai umur kira-kira 70 ke atas, mereka diharuskan untuk melakukan laku moksa. Laku moksa ini dilakukan dengan cara beberapa hal. Yang pertama yaitu laku menghilangkan jabatan, menghilangkan keduniawian. Contohnya, ketika sebelumnya saudaraku merupakan seorang pejabat, maka untuk menghilangkan pamor, untuk menghilangkan keduniawiannya, harus beralih profesi, apakah sebagai tukang cendol, ataukah usaha lainnya, agar nantinya orang tidak mengenali jati dirinya. Jadi, hal yang pertama dilakukan adalah menghilangkan jati dirinya. Setelah seseorang menghilangkan jati dirinya, kemudian orang yang melakukan laku moksa diharuskan untuk melakukan laku puasa, menghindari makan dan minum, termasuk menghindari keinginan, hasrat untuk berhubungan intim dengan pasangannya. Setelah itu, tahapan yang selanjutnya, ketika seseorang sudah mencapai yang pertama menghilangkan jati diri, kemudian melakukan puasa, dan juga menghilangkan hasrat nafsu akan dunia, selanjutnya yaitu kembali ke bumi, dalam artian sukmanya ini sudah hilang dan sudah hilang menuju kepada Tuhan,
dan badannya sudah hilang menuju bumi. Namun pada kenyataannya mereka tahapan yang pertama sudah bisa menjalankan, yaitu laku menghilangkan jati dirinya. Namun tahapan selanjutnya, ketika seseorang melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum, otomatis badannya lama-kelamaan akan menyusut. Dan ada keyakinan yang meyakini bahwasanya ada ilmu yang bisa menyusutkan badan sampai ke wujud kecil. Tujuannya hingga lenyap dari dunia. Namun pada kenyataannya laku puasa memang sudah dijalankan dengan baik, namun laku untuk keduniawiannya masih belum dihilangkan. Mereka sudah menjalankan laku puasa dengan seksama, namun dalam pikirannya, dalam hatinya, masih ada pikiran mengenai dunianya, mengenai kambingnya, mengenai istrinya, mengenai hartanya. Hal itulah yang menyebabkan laku mukso tersebut gagal. Dan akhirnya karena laku muksonya tidak sempurna, maka wujudnya menjadi kecil seperti ini. Jadi Bathara Karang Jenglot merupakan orang yang melakukan laku mukso namun gagal. Dan saya sendiri mendapatkan agaman ini ketika saya melakukan laku spiritual berupa laku nyatu dening guru sejati. Ketika saya melakukan laku tersebut, saya mendapatkan sebuah firasat bahwasanya saya harus mengambil ageman ini dari daerah Wonosobo. Mengapa saya harus mengambilnya? Karena ageman ini membahayakan orang yang berada di sekitar kampung tersebut. Makanya secara batiniah saya melakukan laku tirakat khusus dengan tujuan agar bisa menarik Bathara Karang ini. Untuk selanjutnya sebenarnya saya tidak ingin untuk merawat agaman ini. Karena saya kurang setuju dengan apa yang diminta oleh Bathara Karang. Makanya untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan laku larung ke laut agar agaman ini bisa hilang, bisa benar-benar mukso, dan bisa benar-benar nyatu dengan alam dan rohnya ini bisa kembali kepada Tuhan. Demikian wejangan kali ini mengenai Bathara Karang, atau mungkin orang kebanyakan mengenalnya dengan sebutan Jenglot. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dari saya, Ki Sabrang Alam, pakar mistik Nusantara.